oknum yang menangani program dia pakai semena-mena itu kita bagian dari pelayanan kita lihat itu membuat konflik antara jemaat kami sendiri di sana. Akhirnya kehadiran dalam ibadah itu kadang naik, kadang turun. Oke. Dari pemerintah adat, jaga pemerintah sama adat mungkin dari jemaat kan masukan untuk badan pekerja klasik bisa perhatikan itu bisa ada pertemuan khusus untuk orang-orang pemerintah adat, pemerintah sama pimpinan adat sama pimpinan itu saja. Itu ancaman bagi kami. Ya. Bapak Ibu, ini yang dibilang itu ciri-ciri gereja yang homogen dan heterogen. Kalau homogen yang terdiri hanya dari 1 marga, 2 marga, 3 marga, tidak ada orang lain, nah itu bahayanya begitu. Marga itu ada jadi kepala kampung, jadi ada kepala bamuskam, jadi kepala ketua majelis misalnya. Jadi kalau don sama-sama tarabaku kasih suka di tugas masing-masing, dia terhadir di dia tempat. Rapat kampung yang gereja terhadir, rapat gereja kepala kampung tidak hadir. Itu ciri-ciri homogen, itu juga ancaman homogen. Ya bisa dana kampung tidak muncul lagi di gereja karena kita satu keret toh, begitu. Tapi kalau heterogen seperti Pitewi, Jack Crisco masalahnya lain juga. Heterogen juga bisa jadi ancaman. Tadi ada kios itu, kios kan orang lain. Kita senang dong datang ke sini bikin tong kaya pengetahuan dan sebagainya, tapi don juga harus mengerti yang ini. Jadi terima kasih sudah beritahu. Ada lagi tadi? Silakan. Nah, dia baru bicara begitu sembarang dia. Ini kita bicara ancaman sehingga khususnya kita punya jemaat-jemaat yang ada di kompleks perusahaan. Selama ini mereka melihat bahwa ada ancaman yang selalu mengganggu jam-jam ibadah. Jadi mereka usulkan kalau bisa itu untuk hari Minggu itu jangan baca itu perusahaan izinkan karyawan itu untuk bekerja. Ada perusahaan dia buat kegiatan panen-panen pun apa nangka itu. Mereka selesai panen langsung dibayar. Dan ini menjadi sebuah ancaman bagi kita punya warga jemaat. Hari Minggu juga ada yang kerja. Hari Minggu ada yang kerja. Jadi mungkin dari pergumulan kita ini menjadi sebuah catatan untuk kita punya BPK. Sehingga kalau bisa mungkin ada sistem seperti itu dari gereja ke perusahaan. Sehingga setiap hari Minggu jangan ada warga jemaat yang pergi melakukan aktivitas. Sesuai dengan hukum kita yang setiap saat hari Minggu kita berdiri dan berpatang. Jadi itu yang mungkin kami masukkan merupakan sebuah catatan bagi pergumulan kita. Terima kasih. Terima kasih. Ya hari Minggu orang ke gereja, kelapa sawit ke pabrik, panen. Selesai? Iya. Oh dari Pak Guru dong ada. Iya, terima kasih. Yang pertama, saya mau sampaikan untuk Bapak dan juga ke kelompok ancaman bahwa tadi kami juga kurang dengar apa yang disampaikan karena suara kurang kuat. Pembawa datang dulu. Jadi ini usul begini, kalau bisa diajukan ke PSW kerjasama dengan dinas pendidikan supaya guru-guru itu datang tinggal di tempat. Kemudian yang kedua, disampaikan juga kepada warga kampung, kalau guru-guru sudah ada di situ jangan bikin gerakan tambahan, ancaman kepada guru-guru yang ada. Karena kami pernah ada
survei Itu di mana? di mulai dari Kriko, Yeti sampai di kebun 5. Itu ada guru-guru yang dapat ancaman juga. Jadi itu kalau bisa PSW itu bisa kerjasama dengan pendidikan, dinas pendidikan dan juga dengan kampung-kampung tersebut supaya jangan mereka palang memalang. Karena guru kalau tidak ada, rumah dipalang, dibongkar. Nah, supaya anak-anak kita ini bisa dapat pelajaran yang baik. Kebun 5 itu ada sekolah apa? Maksudnya anak-anak yang pulang sekolah. Oh. Begitu. Nah, jadi tolong nanti sampaikan ke Bapak PSW supaya dapat melihat itu. Karena di tahun 2017 ke atas itu masih jalan bagus. Setelah tahun 2020 ke 2022 ini sudah menurun. Terima kasih. Makasih, tepuk tangan. Demikian kelompok ancaman sudah dicatat ya? Oh ya, sedikit. Silakan. Kuat, dembilan karena tidak dengar. Pinang dulu, itu lagi. Badan besar, muka mengancam, suara kecil lagi ini. Ini rekomendasi kembali untuk ini bapak-bapak yang kerja di perusahaan, karena yang tadi menyangkut dari bapak tadi bapak siapa yang bicara tentang perusahaan. Pambes. Bapak Bapak Werimon. Jadi nanti pulang dari sini terus yang lain dari Bapak Werimon penyampaian tadi bapak-bapak yang lain pulang jangan ambil tindakan sendiri-sendiri karena Bapak Robi Akwan adalah orang yang kena dampak daripada yang tadi. Jadi tadi Bapak sampaikan tuh langsung ke klasis. Jadi Bapak penyampaian tadi baik, itu nanti disampaikan ke klasis karena klasis yang nanti menindaklanjuti ke pihak perusahaan. Jadi Bapak jangan pulang terus nanti pas naik di mimbar khotbah perusahaan kamu tidak boleh ini hari Minggu tuh tidak boleh kerja, nanti kena dampak sama seperti Bapak Akwan. Artinya begini, Iya. tadi kami masukkan itu karena Iya. ada Oke, Bapak penyampaian tadi saya sampaikan untuk bapak-bapak yang di perusahaan supaya jangan ketong terpancing dari hari ini Bapak penyampaian pulang baru ketong sampaikan lewat firman apa nanti ketong kena dampak ya. Jadi langsung tadi Bapak bilang ke BPK itu sebenar supaya menyurati ke pihak perusahaan. Oke, sudah ya, tepuk tangan. Dimasukkan di map rekomendasi dan listnya tadi daftar berapa banyaknya absen ya, ancaman dikembalikan. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Shalom. Kesalahan dimaafkan. Kita langsung masuk pada anak-anak yang paling lemah. Silakan kelemahan maju langsung di situ saja. Saya pikir sambil santai, ibu-ibu, kue ada itu bagi sudah. Kalau barang tinggal begitu tidak habis. Pak Pendeta, sebelum kami dari yang lemah mau bicara, saya minta yang kuat dan yang ini jangan terlalu keras ke kami. Karena kami yang lemah untuk minta dikuatkan. Iya, selamat sore. Pendeta, penatua dan siamas, badan pelayan unsur yang Kristus Yesus kasihi. Izinkan kami dari kelompok forum grup diskusi kelemahan jemaat. Ya, Silakan. kami untuk menyampaikan hasil diskusi kami. Silakan Pak Ketua. Oke baik, terima kasih. Untuk Kalau memang ada teman-teman kita yang sudah berdiri di depan, tolong kelompok-kelompok kita yang lain tenang. Terima kasih. terima kasih Pak untuk arahannya untuk semua kita perhatikan. Baik, terima kasih. Saya menyampaikan selamat sore
kepada kita semua, salam. Shalom. Baik, mohon perhatian kepada kami kelompok lemah. Memang kalau kelompok lemah itu memang kalau tidak didukung oleh kekuatan itu memang tetap lemah. Ya, jadi harus ada kekuatan dari Roh Kudus lewat kelompok kekuatan. Karena ini kelemahan yang saya akan sampaikan. Bapak Ibu mohon maaf jangan tersinggung. Ada Bapak Pendeta, ada Penatua, Semas, kita semua yang terlibat dalam unsur-unsur. Kelemahan kita harus buka supaya Tuhan tahu, karena ini pergumulan. Jadi kami dari kelompok lemah mohon izin kami membaca. Ada beberapa poin. Ada 10 poin dari hasil diskusi kami. Kami menyampaikan 10 poin umum terhadap jemaat. Pertama, bahwa gereja itu tidak mendapat talangan untuk beribadah. Karena dari diskusi kami bahwa saya tanyakan bahwa memang gereja kalau yang rapuh, gereja yang tidak baik, apa bisa menghalangi kita untuk beribadah? Mereka menjawab tidak. Berarti kita tidak dihalangi oleh gereja yang rapuh atau gereja yang rusak. Dimanapun itu tetap kita akan beribadah. Berarti kita tetap semangat untuk beribadah. Itu berarti tidak kita lemah. Yang pertama. Yang kedua, pelayanan jemaat yang ditugaskan di jemaat lalu dipindahkan. Ini adalah kelemahan. Ketika pelayan jemaat sudah membuat program bersama jemaat, maka belum 1 tahun sudah dipindahkan, itu berarti itu kelemahan besar. Dan kita tidak mendapat hasilnya dari pelayan yang ditempatkan di jemaat tersebut. Tolong supaya mendapat perhatian. Karena ini sering terganggu. Belum 5 tahun sudah dipindah. Belum 5 tahun sudah dipindah. Bagaimana itu jemaat itu mau berkembang? Ini menjadi perhatian. Yang ketiga. Lanjut. Ya, rekomendasi belum Pak. Itu posisi di jemaat mana harus disebut. Karena hanya kalau bilang tidak bisa jelas. Yeti Mahanaim. Oke. Karena masuk Bison Pirampat. Karena kami tahu aturan bahwa 5 tahun itu pendeta harus ada di jemaat. Tetapi sebelum 5 tahun disuruh pindahkan. Itu berarti jemaat itu tidak akan berkembang. Yang ketiga, orang yang tidak dapat beribadah dikarenakan karena tidak mempunyai persembahan. Ini kelemahan. Jangan sampai kita tidak punya persembahan, terus kita tidak datang beribadah. Itu bukan menjadi penghalang. Tetapi itu kelemahan daripada manusianya dan individunya. Itu kelemahan besar. Tuhan tidak menuntut daripada apa yang ada di dalam kantongmu. Tetapi Tuhan meminta apa yang ada di dalam hatimu. Itu. Jadi menjadi catatan bagi kita yang penting. Jadi bukan uang yang kita bawa kepada Tuhan yang Tuhan tuntut. Tetapi hatimu. Bapak doa langsung baca di tulisan saja. Ya, jangan jelaskan. Persoalan